Lambat bener. Internetnya lambat. Oke, kita akan masuk ke pasal yang baru. Satu pasal aja sore ini. Gini, kita akan membahas yang namanya nilai rata-rata fungsi dan teorema nilai rata-rata integral. Mudah ini, mudah. Kalau keluar di KBF gampang. Coba kita perhatikan dulu maksud dari topik atau pasal ini ya. Jadi kalau kita punya n buah data, namakan Y1, Y2 sampai Yn, ini masing-masing bilangan ya. Y1 bilangan, Y2 bilangan, sampai Yn bilangan, maka nilai rata-ratanya saya namakan Y average gitu ya. Rata-rata dari Y itu tinggi. Tadi putus ya, real. Maka nilai rata-ratanya itu adalah simbolnya Y. Ini AVG itu average gitu ya, Y rata-rata. Itu sama dengan Y1 tambah Y2 tambah seterusnya. Jadi semua Y kita jumlahkan dibagi banyaknya data. Itu jelas ya, dari SMP juga mungkin udah dikenal. Rata-rata adalah dijumlahkan datanya dibagi banyaknya data. Nah, sekarang yang mau dibahas, kalau Y-nya itu bukan sebanyak N buah ini, tapi Y ini berasal dari fungsi ini. Dari sebuah fungsi yang kontinu. Jadi kalau dibayangkan dengan yang tadi, ini Y-nya ada berapa buah? Wah, ada tak hingga buah Y-nya kan? Nggak bisa dihitung Y-nya. Ada tak hingga buah nilai Y di sini. Mau dicari rata-ratanya berapa gitu. Tapi Y-nya ada sebanyak tak hingga buah. Sebanyak bilangan real di interval di mana fungsi tersebut terdefinisi. Ya, sebut aja intervalnya A sampai B itu ya. Nah, cara menghitung nilai rata-ratanya itu yang akan kita bahas. Oke, jadi caranya sebagai berikut. Kita partisikan interval AB, gitu ya, tempat di mana fungsi terdefinisi, atas N bagian, sama lebar. Ya. Jadi lebarnya adalah delta X itu adalah B min A dibagi N, panjang interval dibagi N. Kemudian standar di integral itu pada setiap subinterval kita pilih wakil-wakil X1 garis sampai XN garis. Mungkin perlu saya gambar ini ya. Sebentar saya gambar. Jadi eh, saya hapus dulu. Nah, ini ada fungsi itu ya dari A sampai B kita bagi-bagi atas N bagian sama lebar AB-nya. Sama lebar, harusnya sama lebar nih ya. Di mana ini sama dengan X0, yang kanannya XN, maka lebar J ini adalah sama dengan B min A per N. Kemudian, langkah selanjutnya, pada setiap subinterval, kita lihat subintervalnya yang ke I aja ya. Jadi, sebutlah ini misalkan XI min 1, sebelahnya itu XI, yang ini. Pilih wakil, wakilnya ini. Nggak harus tengah-tengahnya, di mana aja ya. Kok tebal sekali. Sebentar. Ah, saya mau batalkan dulu. Ini yang tebal sekali ini. Ini sebut XI garis. Jadi di interval yang pertama ini dipilih X1 garis. Di interval kedua pilih X2 garis. Di mana aja ya? Ini yang ketiga mau ujung kirinya boleh. X3 garis. Dan seterusnya sampai yang terakhir
Ini wakilnya XN garis. Oke, itu kembali ke slide-nya. Pilih. Nah, rata-rata dari nilai fungsi, kita mau ngerata-rata Y-nya ya. Dari titik-titik wakil tersebut adalah, jadi kalau hanya titik-titik wakilnya, maka rata-ratanya ya ini. Mirip dengan ini, karena titiknya hanya sebanyak N buah ini. Dibagi N. Oke. Kemudian saya modif menjadi ini. N-nya sama dengan dari sini nih. B min A dibagi delta X. Delta X-nya jadi ke atas ya. B min A-nya dikeluarkan ini seper B min A kali delta X-nya ke atas. Menjadi ini. Yang panjang ini kita singkat penulisannya pakai sigma menjadi ini. Nah, tapi ini nilai rata-rata dari titik-titik wakil ini tadi ya. Titik wakil yang sebanyak N buah. Untuk sebagai jadi indeksnya jalan dari 1 sampai N, fxi garis delta X. Gitu ya. Nah, yang ini adalah nilai rata-rata dari titik-titik Y di titik X1 garis, X2 garis, sampai XN garis. Hanya sebanyak N buah. Supaya jadi semuanya, pengennya semua titik di interval AB, maka ditarik limit N-nya menuju tak hingga. Kalau N-nya menuju tak hingga, artinya apa? Delta X-nya sangat kecil gitu ya. Praktis kalau ini hampir ya menuju nol gitu. Kalau menuju nol berarti subintervalnya ada sebanyak tak hingga, titik wakil ini ada sebanyak tak hingga, sebanyak titik-titik di sini intuitifnya. Nah, limit ini apa? Ini kita lihat ini tak lain adalah yang sigma ini adalah ekspresi dari jumlah Riemann di integral. Jumlah Riemann kan fxi garis delta x. Ya, jumlah Riemann itu delta xi, tapi karena delta xi-nya sama lebar, jadi delta x aja. Sehingga limit sigma ini itu berubah jadi integral. Seper B min A-nya sih konstanta, bawa aja ke depan. Nah, ini adalah dinamakan nilai rata-rata fungsi dari fungsi f sepanjang interval AB. Soalnya gampang, kita lihat dulu soalnya ya. Kita lihat nih soalnya yang ke satu. Tentukan nilai rata-rata fungsi dari ini. Saya kerjakan di sini. Sebentar. Mudah, yang sore ini sih kebetulan mudah. Jadi untung putus juga nggak apa-apa tadi. Nah, tentukan nilai rata-rata fungsi tinggal masuk rumus aja. Coba kita lihat lagi rumusnya, lupa gitu ya. Tadi apa nilai rata-rata fungsi? Ini. Jadi kita harus mengintegralkan ini dibagi B min A. Oke, jadi eh jangan merah lah. Nilai rata-rata fungsi, simbolnya apa aja? Saya namakan Y average gitu. Ini sebagai A, ini sebagai B, jadi 1/B min. Rumusnya dulu aja. Fx dx gitu ya. Kalau keluar harus bisa ini, tinggal ngitung gini aja. 1/B-nya 2, A-nya -1. Integral dari yang bawah sampai yang atas, 1 min X kuadrat dx. Sama dengan 1/3. Ini integralnya 1 jadi X. X kuadrat jadi 1/3 X pangkat 3. 2 min 1. Masukkan X-nya 2.
dikurangi masukkan X-nya min 1. Min 1 min sepertiga kali min 1 pangkat 3. Ya, ini kalian hitung sendiri ya. Jadi ini adalah nilai rata-rata fungsi dari fungsi ini sepanjang interval min 1, 2. Cuma gitu aja. Itu nilai rata-rata fungsi. Oke, saya lanjut. Sekarang ke nilai rata-rata integral. Gini. Nah, nilai rata-rata integral itu mengatakan rumusnya sebagai berikut. Oh ya, saya mau lihatkan animasinya dulu. Wah, belum muncul. Nah, ini muncul dia. Gini, ini ada bayangkannya, bayangkannya ini ada, sebentar saya gambar aja di sini, ada sebuah gelas, bentuknya tapi kotak gitu ya gelasnya. Nah, kotak, seperti itu. Ini gelas. Kemudian diisi dengan gula pasir. Dan anggaplah yang kita lihat ini ya, depannya, mulai depannya ini. Jadi misalkan permukaan gula pasirnya setelah ditaburkan dari atas seperti itu. Dan ini asumsinya kesananya seragam. Jadi yang di sini juga gitu semua. Gitu ya. Seragam semua. Jadi kita lihat ini makin ke dalam gitu ya, makin ke dalam, makin ke sana. Aduh, nggak bisa gambar. Oke, mana tadi animasi? Ini gula pasirnya dilihat dari bagian depannya seperti ini, ke dalamnya dia seragam seperti ini gitu ya bentuknya. Nggak kerucut jadi seperti ini. Kemudian kalau saya goyang-goyang si gelas, ini digoyang-goyang gelasnya. Kan jadi rata tuh permukaannya dilihat dari depan aja. Nah, jadi rata setinggi berapa ya? Jadi rata yaitu setinggi ini. Nah, teorema sekarang kita perhatikan ini. Luas permukaan ini yang hijau ini adalah, saya tulis dulu di sini atau saya crop dulu. Saya crop gambarnya. Kemudian ini gambar jeleknya hapus aja. Oke, ini kecil aja. Oke, ini luas luas yang kelihatan di mata ya, jadi depannya gelasnya aja, yaitu sama dengan integral AB fx dx, gitu kan? Ini luas yang ini. Setelah digoyang-goyang, mana tadi? Kita goyang-goyang gelasnya supaya luas permukaannya rata. Nah, luas yang semula dengan yang udah digoyang sama ya, betul? Luasnya sama. Berapa luasnya? Luas yang ini adalah nilai fungsi di titik C ini dikalikan lebar ini. Jadi setelah digoyang-goyang dia menjadi seperti ini. Saya crop lagi. Saya satukan di sini. Nah, setelah digoyang-goyang jadi seperti itu. Iya, aku udah balas. Jam 5. Kenapa? Nah, ini luasnya berapa? Yaitu B min A kali tingginya ini. Tadi di sini nggak ke crop FC ya. Nilai fungsi di titik C. Ini harus sama. Oke, gitu. Jadi teorema nilai rata-rata integral itu mengatakan ada titik C-nya dicari. Sehingga integral ini sama dengan ini. Gitu ya. Balik ke sini. Jadi teorema nilai rata-rata integral itu mengatakan bila
fungsi ini kontinu pada sepanjang AB, maka pasti ada titik C sehingga integral ini sama dengan nilai fungsi di titik C kali B min A. Jadi ini yang kiri sebelum digoyang-goyang, gula pasirnya. Setelah digoyang-goyang gelasnya, ini menjadi bentuk persegi panjang. Gitu. Rumusnya mirip yang tadi ya. Nah, coba kalau kita bandingkan rumusnya. Tadi, push dulu ini. Teorema nilai rata-rata, nilai rata-rata fungsi. Tadi rumusnya adalah apa? Y rata-rata atau Y average itu sama dengan integral AB fx dx dibagi B min A. Sekarang teorema nilai rata-rata integral itu mengatakan ada C sehingga nilai fungsi di C sama dengan, ini dicari ya ada C, sama dengan apa? FC, sorry, kita buka lagi ini FC kali B min A, saya hapus dulu sama dengannya, FC kali B min A sama dengan integral AB fx dx. Atau ini bisa juga ditulis FC sama dengan integral AB fx dx dibagi B min A. Ini tadi adalah yang terakhir nilai rata-rata fungsi. Jadi ada titik C yang nilai fungsinya sama dengan nilai rata-rata fungsi. Gitu ya. Bedanya yang atas dengan bawah apa? Kalau yang atas kita hanya ngitung ininya. Itu hasilnya adalah Y rata-rata. Nilai rata-rata fungsi. Kalau yang bawah kita nyari C-nya. Jadi nilai rata-rata fungsi itu terjadi di titik C berapa gitu. Ya, ininya sama aja atas bawah. Tapi kalau di sini menghitung ininya selesai, itu nilai rata-rata. Kalau yang bawah dicari C-nya berapa gitu ya. Oke, kita lihat soalnya. Kalau yang ini kan tadi udah soalnya, sekarang yang bawah soalnya. Gampang ini. Kuliah kita hari ini hanya sampai situ tuh. Oke, kita buka sini ya. Ah, oke. Kita buka yang ini. Tentukan titik yang memenuhi teorema nilai rata-rata integral pada fungsi ini. Rumusnya dulu, tulis dulu tadi. Teorema nilai rata-rata integral itu mengatakan integral AB fx dx, sorry, ada C sehingga ini sama dengan FC kali B min A. B min A-nya kalian tuh taruh di depan boleh, mau di belakang juga boleh ya. Nah, tentukan titik yang memenuhi ini. Berarti mencari ini C-nya. Gimana caranya? Ya kita hitung. Ini hitung, B min A-nya gampang, C-nya dicari. Saya hitung dulu. Integral AB fx dx-nya itu sama dengan integral apa? Min 1/2 dari 1 min x² dx. Ini kepaksa dihitung ya, harus kita hitung. X min 1/3 x pangkat 3 dengan batas min 1/2. Aduh, harus dihitung. 2 dikurangi 1/3 kali berapa tuh? 8 gitu ya. Dikurangi min 1 min
sepertiga kali min 1 pangkat 3. Harus kita hitung ini. 2 min 2 berapa ya? Ini 2 per 3 di min jadi +1 plus ini plus atau min? Ini hasilnya negatif, ada min jadi plus, ada min lagi depannya. Jadi min ya, 1/3 gitu. Sama dengan kalau tolong kalau salah hitung dikasih tahu. Hmm, menjadi berapa? 0 ya? Bener nggak? 0 betul? Enggak, 1 min x². Salah ngitung saya ya? 2 per 3 min sepertiga kan ini. Ini dengan ini 3, ini dengan ini juga 3. 0 ya? Ya udah kalau 0 biarin aja. Kalau memang 0, jadi sekarang dicari C sehingga apa? Integral AB fx dx sama dengan fc kali B min A. Ininya tadi 0 sama dengan fc itu apa? Fungsinya ini. 1 min c² gitu kan? B-nya berapa? 2 dikurangi min 1. Sama dengan 1 min c² kali 3. Jadi 1 min c² sama dengan 0 ya. Atau c² sama dengan 1. C-nya sama dengan +min 1. Tapi saya rasa ini salah ngitung saya. 1 min x² itu gambarnya 1 min x² gini. Dari min 1 sampai 2 masa 0? Ya nggak tahu lah, mungkin salah ngitung. Oke, C-nya jadi ada 2 nih. C-nya ada di sini nggak? Ada. Betul kan ya? C-nya boleh aja, C-nya lebih dari 1 boleh. Jadi C1 sama dengan min 1, C2 sama dengan 1. Tapi saya rasa saya ada salah ngitung di sini. Coba sekali lagi. Eh, 1 min 1/3 x². Jadi X. 2 min. Betul ya? Coba tolong diperiksain. 2 pangkat 3, 8. Dikurangi. Masukkan min 1. Masukkan ini juga min 1. Betul ya? min 1 jadi 2 jadi plus. Ini min 1 pangkat 3 min 1 kali ini plus sepertiga min 1/3. Betul lah. Nah, C-nya ada 2 ya, nggak apa-apa. Oke, jadi ngitungnya gitu. Ini mencari C, kalau nilai rata-rata fungsi mencari integral dibagi B min A-nya. Oke, satu lagi. Salah. Saya crop dulu ya. Kalau ada pertanyaan, tolong tanya ya. Jangan diam aja, nanti udah kehapus susah saya. Udah kehapus berabe. Tulis lagi di bawahnya. Penduduk Populasi penduduk dunia dimodelkan dengan persamaan ini. Ini jumlah populasi ya. Dengan T adalah waktu dalam satu satuan tahun. Dan T0 dianggap 1900. Berapa rata-rata jumlah penduduk pada abad ke-20? Gitu ya. Coba kita lihat kalau intervalnya dulu waktunya. Kalau ini saya gambarkan waktu,
Ini tahun 1900 itu nol. Jadi tahun pada abad ke-20 itu jadi berapa tuh? Tahun berapa itu? Tahun berapa sampai berapa abad ke-20? Abad ke-20 tuh berarti 1900 sampai 2000 ya. Sampai 2000. 1900 sampai 2000, betul? Itu atau di sini nol sampai ininya 100 ya. T-nya nol sampai T-nya 100. Tahunnya ini, kalau ini tahun, ini tahun. Betul? Jadi T-nya ini. Nah, populasinya kita bisa hitung di setiap titik di sini, di setiap T. Populasinya memenuhi ini. Mau dihitung rata-rata jumlah penduduk. Nah, ini kan nilai rata-rata jumlah penduduk. Jadi harus tahu menginterpretasikannya. Jadi jumlah rata-rata nulisnya rata-rata penduduk sepanjang abad abad 20 yaitu tahun 1900 sampai tahun 2000 adalah apa? Saya sebut jumlah penduduk rata-ratanya, sebut aja P rata-rata itu ya, sama dengan ya hitung integralkan tadi, integralkan dari 0 sampai 100, P-nya tadi ini jumlah penduduk dibagi interval waktunya 100 kurangi 0. Udah cuma ngitung gitu aja, gampang kalau pasal ini. Ya ini tinggal kita hitung aja 0 100, angkanya aja jelek. Ini konstanta 1,43653 kali 10 pangkat 9 kali 1,01395 pangkat T dt dibagi 100. Nah, ingat integral dari A pangkat T dt apa? Ada yang ingat nggak? Coba tolong. Hmm? Nggak ada yang ingat ini integral A pangkat T. Alvina, mana Alvina? Lupa, Pak. Hah? Lupa. Kalau lupa saya turunkan dulu ya. Coba kita lihat. Y sama dengan A pangkat T. Saya mau cari turunannya. Diapakan? Atau jangan T dulu. Kalau T itu pusing ya. Kita pakai X. Biasanya kan pakai X. Turunannya lupa. Kalau lupa kita turunkan dulu. Kalau ada pangkat dalam X, dilonkan. Lon Y sama dengan pangkatnya. Tujuannya dilonkan itu supaya pangkat X-nya turun. Turunkan kedua ruas terhadap X. Baru disimbolkan dulu. Ingat A-nya konstanta ya. Di sini A-nya ini 1,0 sekian gitu nanti. Turunkan ini 1/Y, Y aksen sama dengan, ini yang diturunkan hanya X-nya aja. Jadi X diturunkan 1. Jadi Y aksen sama dengan Y ln A. Saya tulis di kanannya. Y aksen sama dengan Y-nya saya kembalikan ke ini. A pangkat X ln A. Dengan demikian, turunan dari A pangkat X adalah A pangkat X ln A. Balikannya,
integral A pangkat X ln A dx sama dengan, ya balikan dari ini, yaitu A pangkat X tambah konstanta. Gimana kalau integral A pangkat X aja? Semua ruas aja dibagi ln A, betul? Menjadi A pangkat X dibagi ln A, C dibagi ln A. Ya, ini konstanta dibagi bilangan. Bisa ditulis sebagai konstanta yang baru. Tambah D itu. Yang penting ininya. Oke? Jadi integral ini adalah dibagi ln A. Saya terapkan ke yang atas. Jadi ini sama dengan konstantanya saya keluarkan aja ya. Ini kan konstanta. Integralnya menjadi A pangkat T. A pangkat T adalah tetap, ya rumusnya tadi, tetap kan, loh? Tetap dibagi ln A. Ini apa? Ada E. Ini apa ya E? Dibagi ln A ya. Ln 1,01395. Dengan batas 0,100 seluruhnya dibagi, ah seluruhnya bagi 100, atau saya tulis gini, bagi 100 ya. Ini bagi 100-nya yang ini. Ya udah tinggal dihitung aja. Jumlah penduduk perlu kalkulator. 3653 dikali 10 pangkat 9 dibagi 100 dibagi lagi ln 1,01395. Ininya kita masukkan batasnya 1,01395 pangkat 100 dikurangi 1,01395 pangkat 0. Lawas hasilnya ini 1 ya. 1 pangkat ini gitu. Tinggal sisanya dihitung. Oke, begitu aja cerita tentang nilai rata-rata fungsi dan teorema nilai rata-rata integral. Mudah, namanya aja yang agak keren. Nah, kuliah kita hari ini hanya sampai situ aja. Ini pasal baru nanti hari Kamis aja di kelas. Bapak boleh balik ke catatan yang tadi tidak? Saya mau foto dulu. Yang mana? Yang barusan? Ya, yang Ini? barusan. Ya, Oke. Ada yang mau ditanya atau mau dicatat? mau dicatat, Pak. Kalau mau dicatat ini